Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel dari brandnya Maguro, yaitu Maguro Beretta. Dan ini kategorinya lumayan sudah dirilis cukup lama ya, di sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Dan kali ini harganya ya, ini cukup turun drastis. Kalau dulu ini dirilis di 400 ribuan dan kali ini hampir menyentuh di level 300 ribu ya. Ya sekitar kalau di online shop itu ada yang jual di 320 sampai 350 ribu ya. Saya pikir ini waktu yang tepat teman-teman ya untuk menjadi salah satu referensi buat teman-teman sekalian yang cari reel yang berkualitas ya. Ya terutama dari brandnya Maguro ya, Maguro Beretta. Dan untuk boxnya box eksklusif dari bahan plastik ya. Dan ini adalah fitur dan spesifikasinya. Kita lihat ya untuk spesifikasinya, ini gear rasionya 6.0:1, kategorinya high speed ya ini teman-teman ya. Kemudian jumlah ball bearingnya ada 4+1 bearings. Ya untuk fiturnya dia sudah menggunakan Mega Gear Superior Force ya. Jadi gearnya untuk drive gearnya ukurannya lebih besar. Kemudian Aerolite rotor, punya rotor yang ringan dan dari bahan grafit ya teman-teman ya. Lightweight aluminium spool ya, untuk spoolnya dari bahan aluminium yang ringan. Aluminium screw in power handle with plastic handle knob, high intensity graphite material, thick bell wire ya, ukuran bell wirenya besar. Kemudian super drag system, intensive drag power, precision machine cut brass pinion gear ya. Kemudian brass pinion gearnya dibuat dengan presisi ya, dengan mesin cut yang presisi. Kemudian interchangeable left or right handle, super strong and durable one way ball bearings ya. Ya seperti ini ya. Saya pikir sih kalau untuk fitur tidak berbeda jauh dengan Maguro yang lainnya ya. Hampir semuanya sama ya. Kita langsung saja ya, kita unboxing dari reel Maguro Beretta. Kebetulan yang kita review ukuran 2000 ini yang high speed. Oke. Ya seperti ini penampakannya. Di dalamnya ada reel dan handle. Kemudian ini ada stiker ya. Ya mungkin dari beberapa dari kita ya melihat sebuah handle itu hanya power handle ya. Tapi kalau kita lihat dari lebih detail lagi ya teman-teman ya, sebenarnya untuk handle sendiri ini ada yang screw in power handle. Jadi baut dratnya ada di handle ya, seperti reel-reel yang lain ya. Ini bagian drat dari handle yang masuk ke bagian drive gear ya. Jadi posisi drive gearnya nunggu nih. Nah kalau ini sih beberapa orang juga menyebut ini screw on power handle ya. Jadi dia di sini bukan drat, tapi dia di sini yang perempuannya ya. Jadi yang masuk itu adalah bagian dari as drive gear ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini kalau di Daiwa ya rata-rata Revros itu semuanya screw on power handle ya. Jadi bagian yang di handle itu yang perempuannya ya. Oke ya, seperti ini ya penampakan dari reel Maguro Beretta ya, ukuran 2000H ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita timbang dulu berat dari reel Maguro Beretta di ukuran 2000H ya. Ya, untuk beratnya ada di 284 gram ya. Kategorinya kalau untuk ukuran 2000 ini lumayan berat ya teman-teman ya. Nanti kita cek saja. Kalau dipegang ini memang lumayan agak berat ukuran yang 2000, namun kelihatan kokoh sekali ya teman-teman ya. Body ini grafit, tapi ini grafitnya ini deep banget ya teman-teman ya. Ini rigid banget. Ya kalau sepintas sih kalau kita lihat ya, ini di bagian rotornya ada sedikit lengkungan ya, tapi sedikit sekali ya. Kita lihat putarannya dulu. Ya smooth sekali ya teman-teman ya, tidak ada perhentian yang mendadak. Oke, suara clicker ya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Spool, aluminium spool, handle ini aluminium handle ya. Kemudian clamp handle-nya
Ini dari bahan, ya ini dari bahan plastik ABS ya teman-teman ya, plastik ABS. Oke, langsung saja ya kita bongkar dan kita lihat isi dalaman dari reel Maguro Beretta ya. Ya, sebelum kita bongkar kita cek dulu ya, gear rasionya ini 6.0 banding 1 ya. Posisi seperti ini, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi 6.0 banding 1 ya untuk gear rasionya. Ya, dan dia ini bagusnya ya, dia sudah tidak ada lagi tombol on off one way nya ya teman-teman ya. Jadi ini risiko kemasukan air sangat minim sekali. Ya, kita langsung buka dulu untuk bagian spool. Di dalam spool kita lihat klikernya seperti apa. Oke ya teman-teman ya, dia sudah pakai advance clicker. Kemudian di atas advance clicker dia pakai bushing ya. Sayang ya, coba kalau dia langsung pakai ball bearing ini oke sekali ya. Tapi teman-teman ini bisa upgrade ya, bisa diganti saja ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian area dari rotor, clicker, body dan yang lainnya ya, kita ke bagian spool dulu ya teman-teman ya. Di bagian spool, oke, di sini untuk drag knob spoolnya sudah pakai seal ya, sudah pakai rubber seal. Kemudian ini kita cek ya untuk bagian dari drag washernya. Oke ya, untuk drag washernya ya, dia masih berbahan felt ya teman-teman ya. Jumlahnya ada 1 2 dan 3 ya. Oke ya, untuk jumlah drag washernya ada 3 dan key washernya ada 3 juga ya. Kita cek kandungan ferritnya ya untuk bagian dari key washernya ya, tidak ada kandungan magnit sama sekali. Oke ya, hanya saja memang drag washernya ini masih berbahan felt. Namun teman-teman juga bisa upgrade ya, ganti saja dengan carbon tag ya, cukup murah ya teman-teman ya di online shop. Oke, kalau untuk kawat stoppernya ini masih ada kandungan ferrit. Kemudian untuk drag knob spool ya, di skrunya juga tidak ada kandungan ferrit ya. Ini oke ya teman-teman ya. Lanjut kita coba buka di bagian handle ya. Ya, untuk sejauh ini teman-teman ya, untuk water resistance-nya kita baru temukan 1 ya, hanya di bagian drag knob spool. Kalau untuk di bagian advance clicker dia tidak ada ya di sini ya. Ya, untuk handle ya, untuk handle juga tidak ada ya. Tidak ada seal water resistant. Oke, kita lanjut ke bagian advance clicker ya. Ya, ini ada karet stopper. Kemudian ini bushing ya. Dan ini bisa teman-teman ganti ya. Kalau kita ukur bushingnya ini di diameter luar ya. Untuk diameter luar ini ada di 10 mm. Oke, 11 mm ya teman-teman ya, di 11 mm. Kemudian untuk diameter dalam ya, diameter dalamnya ada di ya di 6,97 ya, jadi 11,7. Kemudian tebalnya ada di 11,75 ya, jadi 11,75 mm ya. Jadi untuk bushingnya ini bisa diganti bearing ya, dengan ukuran diameter luar DL nya di 11, diameter dalam ini di 7 mm, dan di tebalnya ini di 5 mm. 11,75 ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita buka dulu untuk ini advance clickernya ya, pakai kawat clicker tapi yang PP ya, modelnya bukan kawat ya, plat ya.
Kemudian untuk bushingnya ini ada pen. Oke ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini menarik ya, di bagian rotornya dia ada plat ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini dia ada plat ya. Dan plat ini dikunci di bagian seperti ini ya, dikunci ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ya ini sekaligus cover ya. Jadi covernya ada di bagian rotor ya teman-teman ya. Kan biasanya ada beberapa reel itu yang cover dari one way clutch-nya ini ada di bagian one way, tapi kalau ini dia di bagian rotor ya. Jadi dia close ya, dia tutup di bagian rotor seperti ini ya. Oke ya ini. Oke, lanjut dulu ya, kita lihat untuk bagian bell arm sistemnya. Kita cek dulu ya. Untuk spring guide-nya dia pakai per atau pakai kawat ya. Dia sudah pakai per berbahan besi ya. Jadi spring guide-nya dia pakai bahan per besi ya, dan locknya juga ini pakai bahan besi ya. Kelihatan ya di sini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya untuk bagian spring guide-nya dari bagian bell arm sistemnya ya. Oke, kita pasang lagi dulu ya. Ya, lanjut kita cek line rollernya ya. Oke, ya teman-teman ya. Ternyata untuk line rollernya dia masih menggunakan bushing juga ya, bushing berbahan plastik ya teman-teman ya. Jumlahnya juga ada 2 ya, seperti ini ya. Dan ini teman-teman nggak usah khawatir, ini bisa di-upgrade juga ya. Ada keuntungannya dia kalau pakai pakai bushing berbahan plastik seperti ini ya, dia tidak akan korosi ya teman-teman ya. Tidak akan korosi ya, namun tetap teroksidasi ya. Nanti jatuhnya dia akan aus lama-lama ya, jadi bagiannya akan menipis. Namun sih sebenarnya sih jarang lah ya teman-teman untuk line roller itu sampai pecah atau apa, tapi tetap ada kemungkinan ya. Dan minusnya ya kalau dari sisi putaran line roller, karena kan tali kalau ditarik ada hentakan ikan pertama kali ya, itu kan yang paling berpengaruh besar sebenarnya di line roller ya teman-teman ya. Gesekan tali itu ada di line roller ya. Ini tidak lebih smooth ya, tidak lebih smooth dibandingkan kalau pakai bearing ya. Jadi sih minusnya seperti itu aja ya. Namun kalau nilai tambahnya ya, dia tidak mudah korosi ya. Kadang-kadang kan ini paling rentan ya, karena paling mudah terkena air. Oke, kita ukur dulu ya, karena teman-teman mungkin saja nanti mau upgrade. Silakan saja nanti kalau mau diganti dua-duanya atau salah satu saja juga nggak masalah. Jadi untuk ukuran luarnya nih, diameter luar ya, untuk diameter luarnya ada di 8 mm. Kemudian diameter dalamnya ya ada di 4,8 5 mm ya. Jadi 85 ya, 85 untuk tebalnya di 85 2,5 ya. Untuk rotornya tadi ya, ini lumayan rigid ya. Memang ada sedikit lengkungan, tapi ini kerasa banget ya, ini rigidnya terasa banget ya. Lengkungannya sedikit sekali sih teman-teman ya. Lanjut ya, kita ke bagian rotor ya teman-teman ya. Untuk bagian rotor, oke ya teman-temannya, kita cek untuk kandungan ferrit di bagian main shaft ya, tidak ada teman-teman ya. Ini jadi salt water ya untuk bagian material dalamnya. Kemudian kalau teman-teman lihat sepintas ya, ini ada cover ball bearingnya ya. Jadi cakep sekali ya. Ini membuat dia putarannya lebih stabil karena kokoh dia. Dibanding kalau plastik kan lama kelamaan ini aus, jadi nanti ada oblak ya di sini. Tapi kalau ini kan
meminimalisir ya untuk body cover dari ball bearingnya dari bahan besi. Kita coba lihat dalamnya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini ada seal ball bearing. Oke, ada satu seal ball bearing. Kita buka dulu ya. Oke, seperti ini. Ya, ini covernya ya. Covernya ini non ferrit. Oke. Kemudian untuk ball bearingnya ya, ini masih ada kandungan ferrit ya. Tapi ini stainless steel ya teman-teman ya. Stainless steel namun bukan seri 304 ya. Jadi stainless steel ferritic ya, masih ada kandungan magnetnya. Ya, kalau kita lihat ya, untuk bagian ball bearingnya ya, kita ukur sepintas saja ya teman-teman ya. Ini di 14 ya, kemudian diameter dalamnya ada di 7, 14, 7, tebalnya di 14, 7, 4 ya, 14, 7, 4 ya. Oke, lanjut ya, kita buka lagi ya pinion gearnya ya. Jadi sudah ada satu seal ball bearing, kemudian ini one way clutchnya cakep sekali ya. Coba kita lihat apakah ada kandungan ferrit ya, ada ya. Oke, ini one way clutch dan di bawahnya ada satu seal ball bearing lagi ya. Ini jadi sudah ada dua seal ball bearing ya. Kita coba ukur ya, tanggung ya ini teman-temannya, kita ukur dulu. Ya, untuk ukuran dari ball bearing di bawah one way clutch ya. Ya, untuk diameter luarnya di 14 ya. 14 sama ya berarti dengan yang di bagian atasnya. Kemudian diameter dalamnya ada di 7 ya, di 7 mm. Kemudian tebalnya ada di 4 ya. Ya, jadi 14, 74 ya, sama ya nih ya. Atas dan bawah dari one way clutch ball bearingnya sama ya. Seal ball bearing dengan ukuran 14, 74 ya. Oke. Kita buka bodinya ya teman-teman ya. Ini cap handle kelewat. Kita lihat apakah ada seal. Tidak ada ya. Oke, ini kita buka cover bodinya dulu. Ya, kemudian untuk di bagian side plate-nya dari body ya, kita temukan lagi satu seal ball bearing ya. Di sini kita coba cek dulu ya. Diameter luar ini 14 ya. Diameter luar ini 14. Oke. Oke, diameter luar 14, kemudian diameter dalam ini 8. Ya. Kemudian tebalnya ini 4 mestinya. Oke, 4 ya. Kalau untuk diameter dalam di bearing di atas dan bawah one way clutch dia ukurannya 7 ya. Sedangkan kalau untuk diameter dalam dari bearing yang ada di atas drive gear dan di bawah drive gear sama ya, itu di 8 ya diameter dalamnya. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Jadi drive gearnya ini posisinya dia laki-laki ya yang di drive gearnya. Jadi screw on power handle ya. Jadi screw-nya on power handle. Jadi handle-nya ini yang jadi on, yang masuk ya seperti ini ya. Ya, kita buka dulu ya. Kita buka dulu untuk bagian drive gearnya. Oke. Ya, untuk drive gearnya ini mega gear ya.
Mega Gear ukurannya 15% lebih besar dari ukuran biasanya ya. Jadi ini oke sekali ya teman-temannya Maguro ya. Rata-rata Maguro pakai model Mega Gear ya. Kemudian untuk dratnya ya, ini buat dratnya ini dia berbahan stainless ya teman-teman ya, stainless ya. Oke, baik untuk bagian atas ya maupun bagian bawah ya. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya untuk drive gearnya ya. Sebelum kita lanjut, jadi jumlah ball bearing sudah temukan ada 4 ya. 1, 2 di bagian atas bawah one way clutch ya. 3, 4 di bagian atas bawah dari drive gear ya, seperti ini ya. Satunya di atas ini, oke. Jadi 4 plus 1 plus satunya ada di one way clutch ya satunya. Oke, jadi jumlah bearingnya pas. Maguro tidak pakai gimmick-gimmickan ya teman-temannya, apa adanya. Dan tadi kita udah cek smooth ya, karena memang sih presisinya itu yang bikin smooth. Ya kalau kita lihat sepintas saja ya sudah pasti osilatornya dia tidak pakai bearing ya teman-teman. Namun kita cek tadi ya, ini putaran yang smooth walaupun dia belum pakai pin slider. Ya gesekan memang diminimalisir dengan pembuatan mesin cut yang presisi ya teman-teman ya. Jadi gesekan itu bisa minimalisir. Jadi putaran dari osilator kemudian menggerakkan one way clutch ya. Ya, jadi putaran dari handle ke drive gear, kemudian drive gear ke pinion, sebagian bawah juga ke osilator, osilator kemudian menggerakkan dari main shaft. Ya, ini yang bikin gerakannya smooth ya. Karena pembuatannya presisi, jadi tidak ada gesekan antara besi dengan besinya ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini sudah kita bongkar ya. Kesimpulannya ya, menurut saya sih ini di harga 300 ribuan ya, ini worth it banget ya. Kemarin sih kalau memang dirilis di awal di harga 400 ribu ya mungkin masih terlalu over ya. Namun kalau untuk Maguro Beretta ya di ukuran 2000H ini ya, untuk saat ini dijual hanya 300 ribuan ya. Teman-teman sudah dapetin sebuah reel dengan konsep Mega Gear ya, sudah dipastikan ini kuat sekali. Kemudian bahannya rata-rata ini rendah kandungan besi dan juga minim korosi ya. Dan beberapa part ya itu bisa di-upgrade. Untuk ball bearing sudah oke, 4 plus 1 nya dia seal ball bearing, walaupun dia stainless steel Varitic belum 304. Namun semuanya ini bisa di-upgrade ya teman-teman ya. Untuk washernya ini sudah oke banget, rendah kandungan besinya ya, tidak menempel. Kemudian untuk busing-busingnya teman-teman bisa ganti saja ya dengan bearing ya. Tapi kalau untuk ini nggak ada masalah ya teman-teman ya. Mungkin ya kalau nunggu rusak aja baru diganti. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu dulu. Kalau kita lihat tadi ya, yang bikin timbangannya berat ya karena dia Mega Gear, otomatis jadi lebih berat ya teman-teman. Namun sih kalau untuk dari sisi kekuatan ini oke banget ya. Dan ini recommended ya buat Galatama, Galapung ya, ataupun main di laut, ini oke banget ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dari review reel Maguro Beretta ya bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang cari reel buat kolaman ya, ataupun saltwater, freshwater. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, demikian dulu review singkat dari Maguro Beretta. Dan sekali lagi terima kasih untuk terus menyimak channel Umi Fishing. Dan nantikan terus video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.